Hey, balik lagi dengan Mr. D. Sobat, pada kesempatan sekarang ini, aku ingin mengajak sobat-sobat semua untuk sedikit mengulik kisah-kisah hantu yang berasal dari negara opa-opa, yaitu Korea. Karena pada saat ini, Indonesia sedang hangat disuguhi dengan film-film dari negara Korea yang umumnya film-film itu bergenre percintaan yang romantis, sehingga banyak penggemar film Korea yang rata-rata terdiri dari kaum wanita dari Indonesia. Tapi tak menutup kemungkinan juga ada yang laki-laki menyukai karya-karya dari Korea. Seperti contohnya yaitu karya dari Korea yang sedang hits adalah K-pop. Tapi kurang pas kalau kita belum mendengarkan intro. 1, 2, 3. Negara Korea, baik itu Korsel atau Korea Selatan dan Korut atau Korea Utara, merupakan negara dari bagian Asia Timur. Korea sendiri di Indonesia sudah sangat familiar dengan adanya karya-karya film atau sering disebut dengan drakor, yaitu drama Korea. Tetapi siapa sangka di balik itu semua, ternyata Korea memiliki hal-hal yang berkaitan dengan mistis, yang tentunya tak kalah horornya dengan negara kita di Indonesia. Berikut aku akan sedikit mengulik kisah hantu yang ada di Korea. Hantu yang pertama berasal dari Korea, yaitu hantu yang bernama Cheokshin. Hantu ini merupakan hantu dari Korea yang identik dengan toilet. Mengapa demikian? Konon katanya Cheokshin ini kerap muncul di toilet orang-orang Korea, yang lebih pastinya seperti toilet duduk. Serta hantu ini juga menjadi alasan kenapa rata-rata orang Korea takut untuk ke toilet, baik di malam hari ataupun di siang hari. Hantu ini digambarkan memiliki rambut yang panjang hingga terhelai sampai keluar toilet. Bisa kalian bayangi sobat, gimana panjangnya rambut si Cheokshin ini. Berbau busuk dan wajahnya yang sangat mengerikan. Si hantu ini kerap disebut pengganggu bagi orang-orang Korea. Bahkan, hantu ini kerap mencelakai orang-orang yang tidak menjaga tingkah lakunya di dalam toilet saat sedang ingin membuang air. Tentunya hantu ini sering atau biasa muncul di toilet umum seperti toilet mal-mal atau toilet dari stasiun-stasiun, bandara, dan juga tempat umum lainnya. Pasti kalian sobat bisa ngebayangin gimana seremnya kalau sampai lihat si Cheokshin ini di toilet ketika sedang buang air. Sungguh seram ya pastinya. Sebelum lanjut ke hantu yang berikutnya, aku ingin memohon maaf kepada sobat semua kalau suara-suaraku mungkin terganggu oleh suara kendaraan karena aku sedang berada di pinggir jalan yang tentunya banyak lalu lalang kendaraan. Jadi mohon dimaklumi ya. Kita lanjutkan ke sosok hantu yang kedua berasal dari Korea, yang bernama Samjok-oh. Sosok kali ini berbeda dari sebelumnya, karena hantu ini berwujud seperti binatang, lebih tepatnya seperti burung gagak hitam. Hantu ini cukup legendaris di Korea, karena juga merupakan sosok yang dihormati sejak kerajaan Koguro, atau kerajaan yang berasal dari Korea yang sudah
sejak zaman dahulu adanya. Mitos yang ada hantu ini menyerupai gagak hitam tetapi memiliki bentuk yang seram serta memiliki 3 kaki dengan kuku yang panjang dan amat tajam. Bisa kalian lihat gimana mengerikannya hantu ini, karena kita aja melihat burung gagak yang biasa kita lihat di daerah kita pada umumnya susah untuk bisa melihatnya secara langsung dengan perasaan yang berani, karena burung gagak itu biasanya identik dengan ketakutan. Baiklah, kita lanjutkan lagi ke hantu yang berikutnya. Hantu yang ketiga yaitu bernama Jayuro Guisin. Hantu yang berasal dari Korea satu ini merupakan hantu yang kerap disebut orang Indonesia mirip dengan kuntilanak, karena dapat dilihat dari bentuknya, yaitu seorang wanita yang bergentayangan di jalanan atau di tempat-tempat sepi, yang terkhusus biasanya di hutan dan tempat lainnya. Hantu ini menggunakan jubah berwarna putih panjang disertai rambut hitam yang panjang, yang terhelai serta melayang di atas tanah. Hanya saja si Jayuro ini beda dengan si kuntilanak karena dia menggunakan kacamata berwarna hitam. Itu kata orang Korea. Hantu ini dipercaya adanya oleh masyarakat Korea yang sudah sering melihat dengan jelas pada lintasan jalan raya antara Goyang ke Paju yang merupakan daerah di Korea. Biasanya hantu ini bergentayangan menyeberangi jalanan atau juga kerap dilihat sedang bergantung di pohon, dan bisa saja dia di balik pohon. Konon hantu ini menjadi bahan perdebatan karena wajahnya yang seperti memakai kacamata hitam yang besar, padahal sebenarnya itu adalah matanya yang hitam besar dan tidak memiliki bola mata sama sekali. Bisa kalian bayangi sih sobat, aku yang mendengar cerita ini aja merinding, apalagi kalau sempat kita menyaksikan langsung hantu ini ketika sedang berkendara atau ketika kita sedang berjalan-jalan di tempat yang sepi. Tentunya kita melihatnya akan sangat ketakutan. Apalagi kalau sendirian, gak tahu tuh gimana nasib aku. Berikutnya hantu keempat, yaitu bernama Jusung saja. Hantu ini lebih dikenal dengan sebutan Grim Reaper, yang sangat dipercaya oleh orang Korea keberadaannya. Lalu hantu ini sering digambarkan berwujud seperti malaikat maut dengan menggunakan jubah hitam berbadan tinggi, serta membawa atau menggunakan tongkat maut yang jelas tajamnya, yang disebut untuk menyabut nyawa bagi orang Korea. Ada kisah tentang Grim Reaper ini. Ternyata bukan hanya fenomenal di Korea saja, tapi juga di tempat lain, yaitu ada seorang pria yang berhasil menjepret atau mengambil foto si hantu ini, atau yang biasa disebut malaikat maut. Si hantu ini dengan posisi sedang berdiri menghadap si pemotret. Foto yang berhasil ditangkap lalu ditunjukkan kepada keluarga si pemotret. Namun sialnya, pada saat ditunjukkan, ternyata foto menjadi blur seakan cuaca sedang berembun. Padahal si pemotret mengatakan pada keluarganya bahwa cuaca saat ia mengambil foto itu sedang sangat cerah dan terang. Tidak hanya kali itu saja, ternyata si pemotret juga sempat mengambil foto pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016, dengan posisi si Grim Reaper ini sedang menunggangi kuda. Hebat ya, si pemotret itu mampu dan berani mengambil gambar hantu itu padahal
sosok yang sangat mengerikan dan bisa saja menyabut nyawa si pemotret itu, sobat. Kita lanjutkan ke hantu yang terakhir, yaitu hantu kelima, Gu Min Ho. Sosok yang terakhir ini berasal dari Korsel atau Korea Selatan lebih tepatnya, yaitu merupakan siluman rubah berekor 9, berwujud wanita dengan paras yang cantik, memiliki energi yang kuat. Legenda Gu Min Ho ini tumbuh dengan adanya pengaruh dari kebudayaan Cina kuno di Korea. Si Gu Min Ho itu kerap muncul di kuil dan tempat umum lainnya. Sebenarnya hantu ini sangat cantik, tetapi biasanya menghantui dengan cara muncul tiba-tiba dan menghilang tiba-tiba, yang membuatnya terlihat mengerikan dengan bentuk yang bersinar dan memiliki ekor 9. Tentunya jika orang biasa melihat, belum tentu akan bisa melihatnya dengan keadaan yang berani, karena bentuknya yang menyeramkan itu. Oke sobat, begitulah kisah-kisah hantu yang bisa kulik-kulik sedikit, setidaknya bisa menambah informasi bagi kalian semua sobat pencinta horor. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Tidak akan bosan kuingatkan untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like dan komen serta share ke teman-teman kalian. Sekian dan bye.